Halo, selamat malam pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Berjumpa kembali dengan saya Erlinda Putri dalam Learning Journal hari ini. Sejumlah catatan penting dari perkuliahan teknik, reportase, dan investigasi berita akan kami hadirkan untuk Anda. Berikut liputannya. Baik pemirsa, pada pertemuan ketujuh kali ini, perkuliahan dimulai dengan presentasi dari kelompok 4 yang mengangkat tema landasan hukum dan etika dalam praktik jurnalisme, yaitu perbandingan jurnalisme data dan jurnalisme investigasi. Kelompok ini beranggotakan Octavia Ramadan, Muhammad Gani, Surya Hadil Umami, Muhammad Iqbal Hadapi, dan saya sendiri, Erlinda Putri. Dalam presentasinya, kelompok 4 menjelaskan bahwa kegiatan jurnalistik di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Dalam presentasinya juga, kelompok 4 menjelaskan bahwa kebebasan pers juga menegaskan bahwa kebebasan itu harus diiringi dengan tanggung jawab moral dan kepatuhan terhadap kode etik jurnalistik. Artinya jurnalis tidak hanya dituntut untuk menyampaikan informasi secara tepat, tetapi juga wajib mematuhi nilai-nilai profesionalisme dalam norma sosial yang berlaku. Selain UU Pers, praktik jurnalisme juga berkaitan dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi tahun 2022 dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kedua regulasi ini menekankan pentingnya perlindungan privasi masyarakat, terutama dalam praktik jurnalisme data dan jurnalisme investigasi yang melibatkan penggunaan serta penyebaran informasi dalam setiap ruang publik. Dengan demikian, setiap jurnalis dituntut untuk lebih berhati-hati dan bertanggung jawab dalam mengolah data serta sumber berita. Selanjutnya, kelompok 4 juga menyoroti pentingnya kode etik jurnalistik sebagai pedoman utama bagi setiap insan pers. Etika menjadi fondasi agar berita yang disajikan tetap akurat, berimbang, dan tidak merugikan pihak manapun. Dalam jurnalisme data, keakuratan dan keaslian data harus selalu diverifikasi sebelum disiarkan. Sementara dalam jurnalisme investigasi, wartawan wajib menjaga kerahasiaan narasumber serta memastikan seluruh informasi telah melalui proses konfirmasi yang valid. Pemirsa kelompok 4 juga memaparkan perbedaan antara jurnalisme data dan jurnalisme investigasi. Jurnalisme data berfokus pada pengumpulan dan analisis data dalam jumlah besar untuk mengungkapkan pola serta tren yang relevan bagi publik. Sedangkan jurnalisme investigasi menitik beratkan pada proses peliputan dalam suatu isu yang disembunyikan dari perhatian masyarakat. Meskipun berbeda dalam metode, keduanya memiliki tujuan sama, yaitu menyajikan kebenaran dan mendorong transparansi di ruang publik. Dalam hasil survei yang dilakukan terhadap 40 responden mahasiswa KPI semester 5, UIN Banten, diketahui bahwa 60% responden memahami konsep jurnalisme data dan 62,5% memahami perbedaan dengan jurnalisme investigasi. Sementara itu, 90% responden menilai bahwa etika merupakan unsur yang sangat penting dalam praktik jurnalisme. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kesadaran mahasiswa terhadap pentingnya hukum dan etika jurnalistik sudah cukup tinggi, meskipun penguatan kemampuan teknis masih perlu diperlukan. Kelompok 4 juga menguraikan sejumlah tantangan yang dihadapi jurnalisme di lapangan, mulai dari kesulitan memperoleh data yang valid, keterbatasan dan pengolahan data, hingga tekanan eksternal yang berpotensi mengganggu independensi media. Selain itu, jurnalis juga kerap menghadapi risiko ancaman dan tekanan saat mengungkap isu-isu sensitif. Untuk itu dibutuhkan literasi data yang baik, dukungan kelembagaan, serta pelindungan hukum agar jurnalis dapat bekerja secara aman dan profesional. Di bagian akhir presentasi, kelompok 4 juga menegaskan bahwa hukum dan etika merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam dunia jurnalistik. Hukum berperan sebagai pelindung dan pengatur agar kebebasan pers tidak disalahgunakan, sedangkan etika menjaga integritas, moralitas, serta kepercayaan publik terhadap media. Keduanya harus berjalan beriringan untuk mewujudkan praktik jurnalisme yang bertanggung jawab. Baik pemirsa, dalam perkuliahan kali ini juga dilanjut dengan praktik reportase dari kelompok 5 yang menampilkan liputan dengan judul H-1 Lebaran yang menggambarkan suasana menjelang Hari Raya Idul Fitri.
Dalam liputannya, mereka menampilkan aktivitas masyarakat di pasar tradisional, arus mudik di jalan utama, hingga suasana malam takbiran yang penuh kebersamaan. Melalui praktik ini, mahasiswa belajar menulis naskah, melakukan wawancara, serta menyampaikan laporan secara langsung di lapangan dengan gaya penyiar berita profesional. Kegiatan ini membentuk pembelajaran aplikatif, di mana mahasiswa tidak hanya memahami teori jurnalistik, tetapi juga mampu menerapkannya dalam praktik nyata di lapangan. Dengan demikian, mahasiswa sebagai calon jurnalis profesional dapat terus berkembang. Demikian rangkuman kegiatan perkuliahan dalam demikian pemirsa. Baik pemirsa, itu dia Learning Journal hari ini. Saya Erlinda Putri pamit undur diri dan sampai jumpa lagi di Learning Journal berikutnya.